kita memerlukan di sini 2 garis bilangan ya untuk menentukan posisi bilangan kompleks. Kita gunakan garis bilangan mendatar ya, ini dipakai untuk menunjukkan posisi bilangan bagian realnya, kemudian kita gunakan garis vertikal untuk menunjukkan posisi bilangan imajinernya. Ya. Oke, jadi kalau yang real ya berarti posisinya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kalau negatif ya -1, -2, -3, dan seterusnya. Karena ini real, bolehkah di tengah-tengah? Boleh ya, misalkan 1,5, 0,5, atau 1,0001 ya boleh dekat banget dengan sini gitu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk bagian imajinernya itu digunakan satu garis bilangan yang lain. Nah, namanya garis bilangan untuk imajiner dan kita posisikan vertikal seperti ini. Gitu ya. Nah, ini karena ini imajiner ya berarti ruas pertama ini J, kemudian 2J, 3J, 4J gitu ya. Dan seterusnya, kemudian yang ke bawah juga -1J, -2J, -3J, dan seterusnya. Ya. Nah, lalu bagaimana kita menunjukkan satu posisi? Nah, misalkan bilangan kompleks kita tuh ini. Nah, jadi Z1 sama dengan 3 plus 4J. Maka kita lihat posisi untuk bilangan realnya itu 3. 3 itu ada di sini. Kemudian bagian imajinernya 4 itu ada di sini. Nah, posisinya kita tunjukkan di titik ini. Nah, titik yang kalau kita perlihatkan koordinatnya adalah ya 3,4. Ini titik ini 3,4. Nah, ini adalah posisi bilangan Z1. Oke, kemudian misalkan ada bilangan yang lain, namanya bilangan Z2. Nah, bilangannya adalah -3, -J, berarti realnya -3 di sebelah kiri sini. Kemudian imajinernya -J, berarti turun ke bawah 1. Nah, inilah posisi bilangan Z2. Ya, jadi berbeda dengan bilangan real yang hanya memerlukan satu garis bilangan, kita memerlukan 2 garis bilangan. Sehingga kita katakan ini sebagai bidang. Ya, ini namanya bidang kompleks. Bidang kompleks Z. Nah, berbeda dengan sistem bilangan real tadi. Jadi kalau di sistem bilangan real, ketika kita melihat posisi bilangan, kalau dia ada di sebelah kanannya, berarti pasti lebih besar. Sebelah kirinya pasti lebih kecil ya, sehingga kita mengenal urutan bilangan. Urutan dari kecil ke besar, dari 1 sampai 10 ya, berarti 1, 2, 3, 4, nah, kasih ya. Kemudian urutan dari besar ke kecil berarti kita ke kiri. Nah, kalau di dalam bilangan kompleks ini tidak ada urutan. Ya. Saya tidak bisa mengatakan Z1 lebih besar atau lebih kecil daripada Z2. Nah, jadi bilangan kompleks itu tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Ya, oke. Oke, nah meskipun demikian, sebenarnya kita bisa membandingkan, tapi yang dibandingkan itu bukan bilangannya, tetapi jaraknya. Ya, jarak bilangan tadi dari titik 0 di sini. Nah, itu kita bisa bandingkan apakah sama jaraknya, ataukah beda jaraknya, dan seterusnya. Dan jarak tadi itu dinamakan magnitude. Magnitude dari bilangan kompleks. Karena posisi bilangan kompleks itu kita tunjukkan dalam satu bidang, maka bilangan kompleks itu menuliskannya, merepresentasikannya itu tidak hanya dengan satu cara, bisa berbagai macam cara. Yang pertama adalah representasi kartesian atau rektangular yang seperti ini, ya, jadi Z sama dengan X plus JY.
Z sama dengan ini contohnya 3 plus 4J, ini representasi rektangular atau kartesian. Kemudian bisa juga representasi polar, bisa representasi trigonometri, dan bisa juga representasi dalam bentuk eksponensial. Kita lihat representasi polar. Ini posisi bilangan Z di sini. Kalau saya hendak memperlihatkan posisi titik ini, saya bisa mengatakan ini adalah bilangan Z sama dengan X plus JY. Ya, X itu berarti posisi bilangan real di sini, Y ini posisi bilangan imajiner di sini. Tetapi titik ini bisa juga saya katakan atau saya tuliskan dengan mengatakan bahwa satu titik pada bidang kompleks yang berjarak sejarak R dari titik pusat dan arahnya itu membentuk sudut alfa dari sumbu real positif. Nah, jadi bilangan yang ini, yang Z sama dengan X plus JY, ini bisa saya tuliskan dengan Z sama dengan R. R ini adalah jarak dari titik pusat ini, ya. Kemudian arahnya, ya, itu membentuk sudut alfa di sini. Nah, representasi yang seperti ini dinamakan representasi polar. Ya, dan R ini jarak tadi itu juga bisa disebut sebagai magnitud atau modulus dari bilangan kompleks tadi. Dan alfa itu adalah argumen dari Z. Ya, argumen dari bilangan kompleks Z. Nah, karena ini sudut, ya, maka kita akan gunakan derajat, bisa juga gunakan radian. Hati-hati menggunakan ini di kalkulator, ya. Derajat dan radian akan berbeda. Kalau derajat, ini ekivalennya ya, 180 derajat, itu kalau di radian itu 22/7 radian. Nah, sudut ini cara mengukurnya adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi tidak muter ke kanan, tapi muter ke kiri untuk sudut positif. Boleh nggak Bu ngukurnya searah jarum jam? Boleh, tapi berarti ngukur sudutnya negatif. Lalu bagaimana kita mencari sudutnya? Nah, kita gunakan saja hukum Pythagoras di sini. Ya, untuk jarak ini R atau magnitud Z, ya, berarti kan panjang ini kuadrat, ditambah panjang ini kuadrat, kemudian dicari akarnya. Ya, sehingga untuk mencarinya, ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dicari akarnya. Itu adalah jaraknya. Lalu untuk sudutnya, itu kita gunakan inverse tangan atau arkes tangan. Ya, kalau di kalkulator biasanya tulisannya tan min 1. Ya, arkes tangan, sisi yang di depan ini berarti bagian Y dibagi dengan X. Ya, arkes tangan Y per X. Contohnya, saya mempunyai bilangan kompleks 3 plus 4J. Ya, kemudian ini diminta untuk mengubah dalam bentuk polar, maka kita cari magnitudnya dulu. Magnitudnya adalah akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Sama dengan akar 25 sama dengan 5. Kemudian argumennya adalah inverse tangen dari 4/3 didapatkan 53,13 derajat. Nah, sehingga bilangan kompleks Z1 ini bisa saya representasikan baik dengan rektangular maupun polar. Untuk Z3 sama dengan 4 plus 3J. Nah, ini bentuk polanya gambaran seperti apa? 5 dengan sudut 36,87 derajat. Z4 sama dengan min 4J. Ya, ini tadi sudah ketemu
Nah, sekarang Z4 sama dengan min 4J. Polarnya berapa? Magnitudenya berapa? 4. Nah, terus sudutnya berapa? 270 derajat. Perhatikan, kalau kalian melihat di buku referensi, kalian tidak akan pernah mendapati sudut yang lebih besar angkanya dari 180 derajat. Kalau kita punya ke arah kanan, ya ke arah searah jarum jam, maka dia merupakan sudut negatif. Jadi ini juga sama dengan 4 dengan sudut min 90 derajat. Nah, kalau kalian membaca di buku-buku referensi, sudut itu biasanya nulisnya gitu ya, itu terletak di antara min 180 derajat sampai 180 derajat positif. Jadi kalau kita mengubah dari pola rektangular, nah untuk bagian realnya kita cari dengan magnitud dikalikan kosinus sudut. Untuk bagian imajinernya, magnitud kita kalikan dengan sinus sudut. Kalau kalian menemukan bilangan kompleks bagian real dan bagian imajinernya positif semua, pasti posisinya ada di kuadran 1. Sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Jadi kalau bilangan kompleks 5J, polarnya apa? 5J. 5J polarnya? Nah, ya, jadi Z sama dengan 5J. Bentuk polarnya? Magnitudnya? 5. Sudutnya? 90. Hah? Kemudian kalau ada bilangan kompleks nggak ada J-nya, ya berarti sudutnya 0 derajat. Misalkan ini bilangan kompleks loh, ini 4. Ini kompleks, nggak ada imajinasi, tapi dia kompleks. Nah, kalau seperti ini ya berarti 4 sudutnya 0 derajat, karena posisinya di sini. Ya, posisinya kan di sini, 4 sini kan. Nah, dan kita ngukurnya pakai real. Kalau Z sama dengan min 2, berarti polarnya Z sama dengan 2, polarnya magnitudenya 2. Magnitud itu selalu positif. Ya. Sudutnya berapa? 180 derajat. Kalau posisinya di kuadran 2, itu bagian realnya negatif, bagian imajinernya positif, dan sudutnya pasti lebih besar dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat. Kuadran 2. Gitu ya. Kemudian kalau dua-duanya negatif, baik real maupun imajiner, itu dia ada di kuadran 3, sudutnya pasti lebih besar dari 180 derajat. Dan pasti ditunjukkan dengan minus. Minus 180 derajat sampai minus 90 derajat. Nah, itu kuadran 3. Atau positif ya, berarti dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, kemudian kalau di kuadran 4, itu realnya positif, imajinernya negatif. Dan sudutnya dari min 90 derajat sampai 0 derajat. Yang sering keliru, kuadran 2 dan kuadran 4. Ini kalkulator sering keliru menunjukkan mengkonversi ke sudutnya. Umumnya kalkulator hanya mencari sudut yang ini dan yang ini. Yang ini dan yang ini. Sehingga kalau keliru posisinya, ya jangan diikuti kalkulator tadi. Oke, nah sekarang bentuk trigonometri. Jadi karena sinus alfa itu Y per R atau Y per magnitud, kemudian kosinus alfa itu X per R. Jadi kadang-kadang mungkin kita akan menemukan bentuk-bentuk seperti ini di buku referensi. Ya. Jadi Z1 sama dengan 5 kosinus. Ini berarti bagian realnya. Kemudian J, kalau ada J berarti ini bagian imajiner ya. 5J sinus
sudutnya. Kadang-kadang kita menemukan bentuk eksponensial seperti ini. Nah, kalau nggak salah ketika belajar pengolahan sinyal, kalian akan menemukan bentuk ini. Eksponensial seperti ini. Ini juga bilangan kompleks. Sekarang satu lagi ya. Jadi setiap bilangan kompleks itu mempunyai pasangan kompleks yang disebut sebagai konjugat. Konjugatnya. Konjugat dari bilangan kompleks. Ya, jadi misalkan bilangan kompleks itu ya secara notasi dituliskan Z sama dengan X plus YJ, maka kompleks konjugatnya adalah diberi tanda ada garis di atas Z di sini, Z kemudian ada bar atau garis di atas Z, ini berarti kompleks konjugat dari Z itu ya adalah bilangan kompleks yang bagian realnya sama persis, bagian imajinernya berlawanan tanda. Ya, kalau ini plus Y, ini jadi min Y. Nah, jadi kalau 3 plus 4C, maka kompleks konjugatnya adalah 3 min 4C. Nah, kalau secara polarnya seperti ini. Ya, oke. Jadi kalau misalkan ada bilangan kompleks Z32 misalkan, saya beri nama atau saya beri nama Z2 ya, ini bilangan kompleksnya adalah min 2 min J. Maka kompleks konjugannya apa? Min 2 plus J. Ya, jadi ya ini min 1J, maksudnya satu kan nggak usah ditulis, gitu ya. Perhatikan, jadi yang diubah lawannya itu hanya bagian imajiner. Misalkan Z3 sama dengan 5 min 3J, maka Z3 konjugat berapa? 5 plus 3J. Jadi kalau saya punya bilangan kompleks itu pasti ada konjugatnya. Misalkan Z4 sama dengan 5J, konjugatnya berapa? Di Z4 konjugat, ini bilangan yang lain, bukan Z4, tapi bilangan yang mempunyai nilai bagian realnya sama, karena 0 yang nggak usah ditulis, bagian imajinnya berlawanan tanda.